Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pahala Andreas Sagala dengan NIM J0313201001. Saya dari Prodi Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai nilai-nilai Pancasila. Sebelum itu, tentunya kita harus mengetahui apa itu pendidikan Pancasila. Dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Era globalisasi saat ini menuntut adanya berbagai macam perubahan. Demikian juga yang terjadi dengan bangsa kita, bangsa Indonesia. Pada saat ini, bangsa Indonesia mengalami berbagai macam perubahan-perubahan yang terjadi dalam skala besar. Perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh pengaruh dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Semuanya itu tentunya memerlukan kemampuan warga negara yang memiliki bekal ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralistik, sehingga dibutuhkan fondasi yang kokoh dan kuat sebagai perekat bangsa. Nilai-nilai Pancasila yang meresap di dalam jiwa dan nurani manusia Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dapat memperkuat dan memperkokoh keutuhan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia telah mengikat dan mempersatukan berbagai macam perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia, baik itu agama, budaya, etnis, sejarah, dan lain-lain, dalam meningkatkan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia agar tetap kokoh, berdiri tegak, dan kuat. Pancasila akan selalu hidup di dalam hati sanubari bangsa Indonesia. Di tengah-tengah globalisasi saat ini, Pancasila hadir sebagai penyemangat dan pemersatu bangsa. Apa itu pendidikan Pancasila? Pendidikan Pancasila merupakan program pendidikan yang berisi nilai-nilai luhur bangsa. Pendidikan ini mempunyai tujuan untuk membentuk sikap positif manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat, agar mampu menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjadi sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab dengan hati nuraninya, sehingga mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni, dan mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya. Adapun urgensi dari mata kuliah pendidikan Pancasila ini, yaitu untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada para penerus bangsa, sehingga mampu meningkatkan modalitas akademik mahasiswa dan ikut berperan serta dalam membangun pemahaman masyarakat dengan berbangsa dan bernegara. Landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah landasan historis. Di dalam kehidupan bangsa Indonesia tersebut, prinsip yang tersimpul di dalam pandangan hidup atau filsafat bangsa yang oleh para pendiri negara dirumuskan dengan rumusan yang sederhana namun mendalam, yang meliputi 5 prinsip dasar, yaitu Pancasila. Yang kedua adalah landasan kultural. Bangsa Indonesia memiliki kepribadian tersendiri
yang tercermin dalam nilai-nilai budaya yang telah lama ada. Nilai-nilai budaya sebagai nilai dasar berkehidupan, berbangsa, dan bernegara dirumuskan dalam Pancasila. Yang ketiga adalah landasan yuridis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 mengatur tentang pendidikan tinggi. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 265 Tahun 2000 mengatur tentang perlunya mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang keempat adalah nilai filosofis. Nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Maka, dalam aspek penyelenggaraannya, negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, termasuk sistem perundang-undangan di Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah tujuan filosofis. Tujuan filosofis yaitu menanamkan pandangan hidup dan diharapkan menjadi orang yang berpikir kritis, bijaksana, tidak berpandangan sempit, bersikap sosial konstruktif sesuai dengan sifat orang yang memiliki kepribadian Pancasila. Yang kedua adalah tujuan material. Tujuan material yaitu menjadi perbendaharaan pengetahuan peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan Pancasila. Yang ketiga adalah tujuan kultural. Tujuan kultural yaitu mewujudkan cita berdasarkan tujuan atau cita-cita nasional bangsa Indonesia yang termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat adalah tujuan yuridis. Tujuan yuridis yaitu menumbuhkan kesadaran serta pengetahuan hukum supaya menjadi warga negara yang sadar dan taat hukum karena memahami secara garis besar sistem hukum nasional negara Republik Indonesia. Yang kelima adalah tujuan historis. Tujuan historis yaitu menumbuhkan rasa oleh suatu proses sejarah, yaitu proses sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Makna nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa menyatakan bahwa kita sebagai makhluk yang ada di dunia ini, sama halnya dengan makhluk lain, diciptakan oleh Sang Pencipta. Pencipta itu adalah causa prima, yang mempunyai hubungan dengan yang diciptakannya. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan wajib melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Rakyat Indonesia mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda dalam beragama. Untuk itu, kita sebagai manusia harus mempunyai toleransi satu sama lain, sehingga tidak ada perpecahan antara kaum mayoritas dan kaum minoritas. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menyatakan bahwa manusia ditempatkan sesuai dengan harkatnya. Hal ini berarti bahwa manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum. Sejalan dengan sifat universal bahwa kemanusiaan itu dimiliki oleh semua bangsa, maka hal itu pun juga kita terapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sesuai dengan hal itu, hak kebebasan dan kemerdekaan harus dijunjung tinggi. Manusia harus mempunyai sifat yang adil terhadap orang lain, dan juga manusia harus mempunyai adab yang baik terhadap orang lain. Setiap manusia itu harus berperilaku adil terhadap orang lain, tanpa membeda-bedakan derajat profesi, ras, dan juga suku. Kita sebagai manusia harus beradab dengan siapapun, baik yang muda maupun yang tua itu sama saja. Karena intinya, beradab itu harus disertai dengan keadilan. Yang ketiga adalah nilai persatuan. Nilai persatuan Indonesia
sama halnya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pada dasarnya, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Maka, dengan persatuan terjadilah kebersamaan untuk mencapai suatu tujuan. Makna persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat dan tidak terpecah. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut nasionalisme. Oleh karena itu, rasa satu yang sedemikian rupanya akan tercipta dengan kuat. Maka timbullah rasa cinta bangsa dan cinta tanah air. Jadi, bangsa Indonesia harus mempertahankan persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Perbedaan secara umum antara demokrasi di Indonesia dan di Barat adalah terletak pada permusyawaratan. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat. Kebijaksanaan ini merupakan suatu prinsip bahwa yang diputuskan itu memang bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak. Indonesia itu dipimpin secara demokrasi. Demokrasi itu sendiri adalah tatanan hidup bersama. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sistem demokrasi harus dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab, profesional, dan dipilih dengan berpikir dewasa secara musyawarah. Yang kelima adalah nilai keadilan. Keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Jadi, seseorang bertindak adil apabila dia memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Untuk itu, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan dalam bentuk apapun, baik bentuk ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Oleh sebab itu, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilannya masing-masing tanpa adanya perbedaan. Penerapan nilai-nilai sila Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita terapkan seperti menjunjung toleransi antar umat beragama, menjalankan ibadah dengan tidak mengganggu agama lain, serta tidak mencemooh kepercayaan orang lain. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Penerapan nilai kemanusiaan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak membeda-bedakan orang berdasarkan warna kulit, suku, ras, dan lain-lain. Setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum. Saling menghargai pendapat, tolong-menolong, serta tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga adalah nilai persatuan. Implementasi nilai persatuan dapat kita terapkan seperti cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangga menggunakan bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari seperti kedaulatan berada di tangan rakyat. Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kelima adalah nilai keadilan. Penerapan nilai keadilan dapat kita lihat dengan cara menghormati hak-hak orang lain, bersikap adil terhadap sesama, serta mendukung pembangunan untuk memajukan negara Indonesia. Baiklah, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, sampai jumpa kembali.